Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya hormati, tema yang akan saya paparkan ini merupakan harapan daripada setiap pegawai dan juga mungkin yang berkeinginan untuk menjadi pejabat. Karena itu mari kita membahas bersama mengapa sistem merit itu sulit diterapkan di pemerintah daerah. Tentu bagi pemerintah daerah ini perlu merencanakan dengan sistematis. Misalnya mempunyai rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun yang dirinci menurut jenis dan jenjang jabatan. Dalam hal ini disusun berdasarkan analis jabatan dan analis beban kerja. Dengan tentu mempertimbangkan pegawai yang memasuki masa pensiun berikutnya. Yang kedua adalah melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka dan kompetitif, baik melalui jalur CPNS, P3K, dan juga dari PNS yang mungkin berasal dari instansi lain yang baik atas permintaan dari si PNS maupun permintaan kita. Yang ketiga, mempunyai kebijakan dan program pengembangan karir yang dimulai dengan pemetaan talentanya. Nah, ini tentu perlu membangun sebuah manajemen talenta di pemerintah daerah. Ada analis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan tersebut seperti apa strateginya, serta bagaimana pemerintah daerah itu membangun talent pool. Itu yang saya katakan tadi berkaitan dengan talent management. Jadi setiap pegawai itu digambarkan seperti apa potensi dia untuk berkarir melalui kotak 9 ya. Tentu diharapkan bahwa talent pool ini muncul setelah melalui proses yang sangat panjang yang kemudian terkumpullah sejumlah calon-calon pejabat dari ASN yang terpilih melalui aktivitas talent management yang pada akhirnya bertumpuk atau berada di dalam sebuah talent pool. Dan bagaimana kemudian organisasi itu membangun rencana suksesi. Tentu ini menjadi tanggung jawab daripada BKPSDM atau BKD dan BPSDM. Hal lain saya kira penting adalah menerapkan manajemen kinerja yang dimulai dengan penetapan target kinerja. Nah, ini dengan PP 30 2019, kemudian Permenpan nomor yang terbaru, Permenpan nomor 6 tahun 2022 mengenai penyusunan SKP. Ini tentu berkait erat dengan bagaimana perjanjian kinerja yang dimulai dari para pimpinan perangkat daerah yang kemudian di cascading sampai ke level individu. Bagaimana kemudian melakukan evaluasi kinerja secara berkala, dan di dalam Permenpan tersebut sudah ada di mana akan dievaluasi secara per triwulan, sehingga dalam setahun itu akan ada evaluasi kinerja pegawai 4 kali dalam setahun. Tentu dengan menggunakan metode yang objektif, dan ini sudah dituangkan di dalam Permenpan nomor 6 tersebut. Lalu melakukan analis kesenjangan kinerja, apa yang menyebabkan mereka tidak berkinerja, dan ini harus bisa direkomendasikan oleh BKD kepada BPSDM untuk melakukan upaya peningkatan kompetensi pegawai yang mengalami kesenjangan daripada kompetensi dengan kinerja target yang sudah diberikan kepada mereka, serta bagaimana kemudian itu melahirkan upaya-upaya strategi untuk bisa mengatasi kesenjangan tersebut. Berikutnya adalah mengaitkan kebijakan penggajian, pemberian penghargaan dan promosi dengan kinerja dan disiplin yang dilahirkan oleh pegawai. Nah, ini yang masing-masing daerah ini bervariasi ya, karena tentu berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi hendaknya memang secara konseptual bahwa tunjangan kinerja atau tukin maupun tambahan penghasilan pegawai itu sebaiknya didasari pada kinerja, sehingga akan menimbulkan rasa keadilan, karena yang berkinerja tentu mendapatkan porsi yang lebih besar dari sisi penghargaan dari organisasi kepada mereka, dan bagi yang tidak mendapatkan target seperti yang ditentukan dalam target kinerjanya, ya jangan juga sama. Nah, ini tentu satu hal yang penting untuk diperhatikan. Berikutnya dalam melaksanakan promosi
mutasi secara objektif dan transparan yang didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan menempatkan talent pool. Nah, ini tentu berkaitan dengan implementasi sistem merit, dan ini senantiasa didorong oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, di mana setiap tahun mengumumkan pemberian sertifikat meritokrasi kepada instansi pemerintah lembaga maupun pemerintah daerah yang telah patut dinilai bahwa mereka sudah menerapkan standar-standar sistem merit. Yang lain adalah pemerintah daerah harus bisa memberikan perlindungan ya kepada pegawai untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan kepada publik. Ini tentu berbagai regulasi yang dibutuhkan. Tidak hanya pegawai itu berhasil, tapi juga ketika mengalami sebuah peristiwa yang mungkin baik seperti maladministrasi kah atau apapun, itu harus ada pemberian perlindungan dalam bentuk bantuan hukum, termasuk ketika mereka mungkin ada kesalahan di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya, mempunyai sistem pendukung seperti sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, membangun assessment center yang akan memetakan seperti apa komposisi potensi kompetensi yang dimiliki oleh semua ASN yang ada dalam lingkup daerahnya, yang disertai berbagai aplikasi yang mendukung pelaksanaan manajemen ASN. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara singkat ini bisa memberikan sedikit informasi bagaimana agar sistem merit bisa dilaksanakan dengan mematuhi berbagai informasi tadi. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dengan tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.